sebelumnya? Ada belajar di rumah malamnya? Coba Ati belajar apa? Sudah? Ada yang ada dan enggak ya? Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ada. Siapa yang nggak hadir? Tunggu, satu-satu loh hitungannya. Oke, siapa yang nggak hadir sama kali? Ada hadir semua. Sakit. Kapan kebenaran sakit. Siapa? Basya. Basya hadir. Siapa lagi yang hadir? Siapa? Maggie Saputra. Keterangannya apa? Iya. Terus siapa lagi? Habis. Habis. Berarti cuma 2 orang. Yang satu apa? Yang satu sakit. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Semuanya berdiri dulu. Oke, udah berdiri. Masih ya? Oke. Bagaimana besar sudut bertelurus dan bertolak belakang? Coba dibuka bukunya, kan kita ada buku cetak, ada buku catatan kalian. Bisa dibuka dulu. Oke. Bagaimana besar sudut bertelurus? Kalau dijumlahkan, besarnya berapa? 180. Kalau misalnya besar sudut bertolak belakang kayak mana? Berapa besarnya? Kalau ada 2 sudut, dia saling membelakangi, berarti sudutnya sama besar. Kalau satunya 60, satu lagi juga 60. Masih ingat ya? Kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Yuk kita baca tujuan pembelajaran. Pertama, kita semua ini harus dapat menggunakan sifat sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal melalui petakan sawah secara tepat. Oke, yang kedua, kita semua di kelas ini harus dapat menerapkan hubungan antar sudut pada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal melalui petakan sawah secara tepat. Bu, kenapa kita mainnya sawah? Kenapa nggak lain? Nah, ternyata hubungan antar sudut yang 2 garis sejajar itu ada dan bisa diterapkan di petakan sawah atau sawah. Kalian pernah lihat sawah nggak dulu? Pernah. Jangan-jangan ada yang punya sawah lagi kan? Punya kan? Punya. Jadi udah kebayang sawah itu apa kan? Nah, ada yang pernah pergi ke sawah? Ada. Ada yang pernah main-main di sawah? Ada. Nggak mungkin nggak ada. Ada yang pernah bantu orang tuanya nanam? Karena ibu pergi ke sini, ibu lihat banyak banget sawah yang terbentang. Berarti banyak sawah ya kan daerah sini ya? Berarti di salah satunya pasti ada yang punya kalian. Yakin? Kalian punya daerah sini kan? Ya, pasti kalian ada yang punya sawah kan? Oke. Jadi kalian pernah lihat sawah? Tahukah kalian petakan atau batasan-batasan pada sawah? Yang mana yang disebut petakan tersebut? Yang mana? Yang dibilang petakan sawah itu? Ini ya? Punya batas nih? Ini? Oke, yang ini ya? Kalau kita bilang daerah, misalnya ini sawah punya ibu, oh berarti ini batas petakan dari sawah ibu. Kalau misalnya yang ini misalnya petakan dari siapa yang di sini, si Rasya atau Rizky dan lain sebagainya, atau punya Laura di sini, kita nggak tahu. Nah, bisa kita terapkan. Tapi sebelum itu, ibu pengen dulu kalian melihat video hamparan sawah, biar kalian kebayang lagi yang mana sih
sawah-sawah dan petakan-petakan tersebut. Sering ya pergi ke sawah kan? Nah, mungkin di sini nggak pernah di sawah. Oke, sekarang ibu bagikan LKPD. Iya. Tulis dulu nama kelompok masing-masing. Walaupun poinnya sampai 5, tambahkan 1,6. Oke. Jadi untuk permasalahannya kita udah bahas. Seperti pertanyaan permasalahan juga kita udah bahas. Sekarang coba lihat ibu untuk mengarahkan kalian ke jalan menuju jawaban permasalahan. Dah. Udah nampak nggak ini gambarnya? Dah. Sekarang caranya gimana? Baca dulu. Kalian udah paham apa yang ingin dicarikan? Udah? Yang disuruh cari adalah ini. Sudut-sudut dari petakannya untuk adiknya Pak Ramadan. Sekarang lengkapi yang LKPD yang ibu kasih di sini. Udah dikasih petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan. Tinggal dibaca dulu, terus dihubungkan apa? Dia menggunakan sehadap, terus sepihak, atau dia menggunakan berseberangan, pasti nanti dapat jawabannya. Petakan sawah Pak Ramadan dapat menggunakan konsep garis yang didukung oleh garis lainnya sehingga dapat menggunakan spasi-spasi sudutnya. Sudut A sama dengan 115. Coba kita lihat sudut A yang mana? Ini kan? Ini sama dengan 115. Sama seperti yang sama. Kalau kelainan ini berseberangan namanya apa? Sudut dalam berseberangan. Berarti apa? Sudut dalam berseberangan. Ini 140 kurang 130 berapa? Nah, dari mana dari sampai mana, Kak? Oh ya, coba ini ditanya alasannya apa? Sudut A, mana sudut A? Gimana sudut A? Udah mau kedua. Ini yang tulis nama. Oke. Udah selesai semua. Udah kan? Nah, sekarang bangun dulu semua. Bu, kita perlu refreshing dengan es putih. Bangun dulu. Ya, nanti sekalian kita tentukan siapa yang maju kelompok. Jadi di akhir SPK ada hal yang harus difokuskan. Jadi hati-hati ya. Oke. Ini kita SPK-nya dulu. Fokus dengan angka kelipatan 3 dan yang ada 3. Udah ya, di kepala udah. Fokus dengan angka yang ada kelipatan 3 dan ada angka 3. 4, 5, 7, lewat. Depan. Oops, 9, itu tadi berapa? Silakan maju. Dapat menggunakan hubungan adat menjadi huruf sehadap. 2x tambah 25 derajat sama dengan 119 derajat. 2x sama dengan. Oke.
115 sudut D-nya berapa? 50. Berarti cara kita mencari salah satu sudut tidak diketahui dengan mengurangi 180 itu dikurangi sama sudut yang diketahui lainnya. Oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tuntas ya untuk yang LKPD yang kita pelajari hari ini. Tuntas. Kalau tuntas, ibu punya satu soal. Individu. Tugas individu. Jawaban ada dijawab pencurinya. Iya, singkat sapo. Aduh, gak ada lagi. Tulis nama dan kelas itu dulu. Tulis nama dan kelas yang udah di kertas. Yang udah ditempel boleh dibuat. Pesan moral dalam pembelajaran. Apa itu? Bisa dibaca? Apa maknanya? Belajarlah tanpa berhenti. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu pengetahuan adalah lautan yang tak bertepi. Kalau saat ini yang kalian lihat lautan ada tepi yaitu pantai, tapi kalau pengetahuan untuk proses belajar kita nggak ada tepinya. Makanya itu selalu belajar, biar kita nggak ketinggalan zaman. Kalau ada kita pakai tepi nih, masih ketinggalan zaman. Oke, selalu belajar ya anak ya. Oke, next kita akan belajar mengenai tentang segitiga. Tadi kita udah sedikit masuk segitiga kan? Kedepannya kita belajar tentang pengertian segitiga, segitiga dan lain sebagainya. Oke, buat diri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Amin.